Partai Coklat ini jelas lebih terstruktur cara kerjanya. Rakyat sipil jelas takut kepada partai ini karena status sosial yang dimiliki, juga karena senjata yang dianggap bisa mewakili intimidasi terhadap suara-suara dan aspirasi rakyat. Jika demokrasi negara ini sudah benar-benar karam, maka gelapnya era Orde Baru bisa kembali. Jika usaha Mulyono CS menggembosi PDI Perjuangan berhasil sesuai dengan ekspektasi dan target mereka. Swagger down the street with your red lips and funky beat. You better hold your head up to the sky. I'm gonna roll with you till the Kekalahan PDI Perjuangan di berbagai daerah, terutama di Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Sumatera Utara, telah menjadi babak baru dalam politik nasional. Pertama kali pasca reformasi, PDI Perjuangan terasa seperti kalah berkali-kali setelah kalah di Pilpres, suara menyusut di parlemen, dan kalah pula di berbagai pilkada provinsi dan kabupaten dalam 1 tahun ini. Meski figur yang diusungnya masih menang di 14 provinsi dan 247 kabupaten dan kota, tetapi rasanya hanya Jakarta dan Bali yang benar-benar menjadi sorotan karena kader senior PDI Perjuangan akhirnya berhasil menang di sana. Pramono Anung dan Rano Karno, serta Iwayan Koster dan Inyoman Giriprasta, mereka adalah kader-kader senior Partai PDI Perjuangan. Kekalahan di Jawa Tengah jelas sebuah pukulan telak bagi PDI Perjuangan karena Jawa Tengah adalah kandang banteng. Jika ada warna merah di Jawa Tengah, itu adalah warna merahnya PDI Perjuangan sejak dulu. Jadi, rasanya agak aneh memang kalau sampai PDI Perjuangan harus kalah di Jawa Tengah. Tapi kondisi pertarungan di Jawa Tengah itu berbeda dengan pertarungan pada sebelum-sebelumnya. PDI Perjuangan benar-benar sendirian melawan hegemoni Prabowo, Gibran, Jokowi, dan partai-partai politik. Apalagi pengaruh partai baru yang bernama Partai Coklat yang tidak bisa kita nafikan pengaruh besarnya. Partai Coklat ini jelas lebih terstruktur cara kerjanya. Rakyat sipil jelas takut kepada partai ini karena status sosial yang dimiliki, juga karena senjata yang dianggap bisa mewakili intimidasi terhadap suara-suara dan aspirasi rakyat. Belum lagi soal kepala-kepala desa yang digerakkan secara terstruktur, sistematis, dan masif. Beberapa kali kumpulan para kepala desa kepergok sedang mengikuti arahan calon tertentu, bahkan dari Partai Coklat menjelang pilkada serentak di Jawa Tengah dan provinsi-provinsi yang lain. Operasi bansos dan politik uang jelas bukan tandingan sepadan PDI Perjuangan lagi. Ketika sendirian berperang melawan kekuatan jahat dan kotor, itu bukan soal kalah menang lagi, tapi ini sudah soal memperjuangkan nilai kebenaran. Temuan yang sama hampir mirip dan terjadi di Sumatera Utara. Baik Partai Coklat, aparat desa, oknum ASN, hingga money politik sudah menjadi rahasia umum di sana. Semua diatur by design dan perencanaannya sudah terlihat sejak lama. Pilkada 2024 hanya soal eksekusi dari rencana-rencana matang saja. Banyak yang menilai PDI Perjuangan telah selesai, ambruk bagai banteng yang terkapar. Banyak yang bertepuk tangan di sana, banyak yang menari di atas perihnya tusukan kekalahan berkali-kali dalam tahun ini. Apalagi dalam kondisi yang triple kill, kalah di Pilpres 2024, suara di legislatif menurun, dan kalah di berbagai pemilihan kepala daerah, membuat publik semakin berpikir jika usaha Mulyono CS menggembosi PDI Perjuangan berhasil sesuai dengan ekspektasi dan target mereka. Apalagi kader-kader besar PDI Perjuangan banyak yang berkhianat lalu memilih menyeberang ke partai sebelah. Terakhir, Effendi Simbolon akhirnya harus dipecat oleh PDI karena berkali-kali tidak sejalan dengan ideologi partai. Tapi yang mau saya sampaikan begini, bayangkan jika partai PDI Perjuangan tidak ada, atau bagaimana jika seandainya PDI Perjuangan manut-manut saja, lalu mereka bergabung dengan koalisi Kim Plus, lalu memilih menikmati kue kekuasaan bersama Prabowo dan gengnya Jokowi. Di atas berbagai kekalahan ini, mungkin saya adalah satu orang atau bagian kecil dari yang masih menaruh rasa kagum kepada Bu Mega dan PDI Perjuangan.
Terlepas dari urusan politik dengan Jokowi, saya melihat PDI Perjuangan adalah satu-satunya partai yang masih konsisten berdiri membela tegaknya demokrasi Indonesia sampai hari ini. Cerita perjuangan Bu Mega di Orde Baru hingga peristiwa Kuda Tuli yang berdarah, lalu era kekuasaan Bu Mega yang tidak menggunakan cara-cara Mulyono CS pada Pilpres 2004 yang dimenangkan oleh Pak SBY, hingga tidak mau mengakomodir upaya 3 periode Jokowi atau perpanjangan masa jabatan presiden sekitar tahun 2020-an yang lalu. Andai PDI Perjuangan tidak ada atau mereka memilih bersama koalisi Kim Plus, maka pasti akan lahir kota-kota kosong di berbagai provinsi dan kabupaten di seluruh Indonesia. Paling potensial di Jakarta, Jawa Tengah, dan Sumatera Utara. Daerah ini sangat berpotensi melawan kota kosong andai PDI Perjuangan memilih tunduk kepada penguasa, lalu mereka ikut mengecap kue manis sambil duduk di belakang meja kekuasaan. Jika semuanya diskenariokan dengan kota kosong, ini artinya demokrasi Indonesia sudah benar-benar mati. Ingatan saya masih belum terhapus tentang upaya Kim Plus untuk mengesahkan revisi Undang-Undang Pilkada demi memenangi semua pilkada di seluruh wilayah Indonesia. Andai PDI Perjuangan dan seluruh rakyat Indonesia tidak bersuara hari itu dengan lantang secara serentak dari semua wilayah Republik Indonesia, maka kita tidak akan bisa melihat kemenangan Pramono Anung dan Rano Karno di Jakarta pada hari ini. Di Kabupaten Tegal juga sama. Andai RUU Pilkada itu tidak dibatalkan oleh MK, maka pasangan muda dan penuh prestasi serta anak orang miskin bernama Bima dan Mujab tidak akan bisa merasakan pesta politik tanpa mahar dari PDI Perjuangan. Bisa jadi rencana untuk memajukan Kaisang sebagai calon gubernur di Jakarta akan berjalan mulus mengingat spanduknya sudah bertebaran di mana-mana sebelum revisi Undang-Undang Pilkada itu disahkan. Jika demokrasi negara ini sudah benar-benar karam, maka gelapnya era Orde Baru bisa kembali. Tidak ada lagi representasi pendapat kita di parlemen. Semua serba setuju dan penguasa tanpa perdebatan sedikit pun. Rasanya kebebasan berpendapat dan berekspresi akan semakin sempit karena penguasa yang otoriter tidak akan menyukai kritik setipis apapun. Telinga-telinga mereka selalu tipis jika mendengar kata tidak. Tapi Bu Mega dengan sikap tegas dan kerasnya sekali lagi menunjukkan banteng PDI Perjuangan bisa mencari rumput sendiri meskipun rumput itu sudah disiram dengan racun yang paling mematikan sekalipun. Banteng dan sapi selalu berbeda dalam menghadapi badai. Ketika badai muncul, banteng selalu berlari menghadapi badai. Dia akan menggeruduk badai itu sampai badainya hilang. Berbeda dengan sapi yang akan menghindari badai, lalu berusaha mencari tempat yang nyaman untuk bersembunyi. Banteng sejati tidak takut terhadap badai. Badai selalu menjadi makanan pengujinya sehari-hari. Andai banteng sedang diamanahi tugas di posisi pemerintahan sekalipun, banteng akan selalu mengendalikan nafsu para kadernya agar jangan sampai kebablasan dalam berkuasa. Maka ini soal mental petarung, bukan soal menang atau kalah lagi. Melawan keroyokan puluhan partai, bohir-bohir elit politik, partai coklat, aparat kota dan desa, bahkan pemegang kekuasaan tertinggi pun harus menjadi pilihan. Saya memang bukan kader PDI Perjuangan, saya juga bukan pemuja partai ini. Saya juga orang yang cukup sering memberi kritik kepada partai ini jika jalannya sudah mulai melenceng. Saya hanya bagian kecil dari orang-orang yang mengagumi politik yang berajaskan nilai, norma, etika, dan menjunjung tinggi supremasi hukum di negeri ini. Dalam kondisi sekarang, saya harus mengucapkan terima kasih kepada Bu Mega dan PDI Perjuangannya yang telah setia di garis terdepan melawan persekongkolan jahat yang merongrong demokrasi dan konstitusi negara ini. Tanpa PDI Perjuangan, maka pilkada akan penuh dengan kotak-kotak kosong, dengan pesta demokrasi yang hanya terlihat sebagai formalitas semata. Tetaplah jadi banteng sejati, larilah menuju badai,
bukan menghindari badai dan berlindung di balik ketiak para penguasa. PDI Perjuangan tidak akan pernah patah sekalipun. Tidak akan ada badai yang bisa menghentikan niat para banteng sejati. Kader-kader terbaik akan selalu muncul dan menjadi ujung tanduk para banteng. Andika Perkasa, Bu Risma, Hendrar Prihadi, Pramono Anung, Rano Karno, Iwayan Koster, Ganjar Pranowo, Puan Maharani, Roni Talapesi, Azwar Anas, dan yang lain-lain. Nama-nama mereka akan jadi badai bagi lawan politik suatu saat nanti. Mereka saat ini hanya sedang melengkung agar jangan sampai menjadi patah. Saya John Sitorus, Insight.